Mbak Zainal itu melihat balihu ani walau ayah itu lega perasaannya, syukur. Karena apa? Karena menyampaikan satu ayat itu membutuhkan banyak ilmu. Untung kita diperintah sama Rasulullah Cuma satu satu ayat. ayat. Jadi ya itu tadi, kalau memang itu PR terbesarnya santri, yang terutama santri yang bergerak di dakwah digital ya, harus bisa meniru kiai-kiai kampung itu. Gimana itu? Meniru kiai kampung tapi bergerak di dunia digital. Gimana itu, Pak? Berat ya itu. Berat Sekali. karena wadahnya beda. Kalau kiai kampung itu kan langsung bertemu dengan masyarakat. Sedangkan kalau dunia digital pasti kan berjarak. Yang harus ditiru pertama ya ikhlasnya. Jadi ngonten itu ikhlas ya, bukan demi like minimal ya. Bukan demi bukan komen. itunya. Konten itu bukan demi endorse begitu. Atau iklan begitu kan mungkin. Tapi like juga kan termasuk apa ya? Pencapaian duniawi lah. Artinya konten digital itu tidak sebagai konten digital itu bukan dianggap sebagai prestasi duniawi, tapi harusnya dianggap sebagai investasi ukhrawi. Dan ngonten yang isinya dakwah itu yang tertarik dikit, Pak. Dan sebenarnya ya nggak dikit sih, banyak sih sebenarnya. Banyak tapi kan jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan. Gini. Dengan- Kalau kita klaim banyak dan sedikit kayaknya nggak fair juga, karena kita datanya kan asumsi semua ya. Ya, Datanya asumsi semua. Cuman yang jadi titik pembahasan kita, diskusi kita yang paling pokok itu meniru kiai kampung itu, satu di ikhlasnya itu. Kedua, ikhlas itu tidak hanya sekedar pengharapan, tapi ikhlas juga itu harus dipikirkan juga ilmunya. Artinya apa? Kalau sebagai contoh ini, sederhana saja, kalau kita bikin konten amalan apa begitu, ya kita juga harus konsekuen seperti kiai-kiai desa itu, mengamalkan juga, memberikan contoh begitu. Sebenarnya kiai-kiai desa itu ketika memberikan contoh kepada masyarakat itu kan niatnya utamanya kan bukan memberikan contoh, tapi dia mengamalkan ilmunya itu. kemudian karena dilihat oleh masyarakat, akhirnya masyarakat meniru. Yang paling berat di situ lah ya. Sekarang kalau para santri bikin konten medsosnya berlindung di anonim, ya apa bedanya sama mesin? Berarti harus menunjukkan identitas. Tidak hanya menunjukkan identitas, bukan soal identitas, bukan. Tapi lebih ke tanggung jawab ilmu. Jadi kita ngonten itu adalah tanggung jawab ilmu. Artinya ilmu itu kan harus diajarkan kan. Seperti kalau Mbah Sepuh itu kan santri Lirboyo lek mulai kudu kedep dampar. Artinya ilmunya harus disampaikan. Disampaikan kepada masyarakat. Tapi kabura maqtan indallah antaqulu mala taf'alun. Mayaf'alun atau taf'alun itu. Kan itu loh, tanggung jawab ilmu itu tidak hanya sekedar ngomong atau tidak hanya sekedar ngetik, tidak hanya sekedar ngonten. Jadi menyebarkan ilmu itu tidak hanya berhenti itu saja, tapi kita juga mengamalkannya, itu termasuk nasrul ilmi juga, kata saya sih, menurut saya sih. Dan yang membedakan lagi gini, ini kita asumsi aja nggak apa-apa sih, akun dakwah itu hari ini digital itu banyak sekali kan akun-akun dakwah, Ya. mulai dari yang ahlu sunnah sampai yang Tidak ahlus sunnah. kan banyak sekali. Pertanyaan saya sederhana, apakah konten-konten mereka secara muatan materi, secara teks buruk? Kan enggak juga. Bagus kan? Bagus. Tapi kenapa masyarakat
dalam hidup beragama semakin kesini kok malah nggak semakin bagus. Bukan karena kontennya berarti kan, Kontennya, tapi karena pembuat kontennya, karena keikhlasan. karena keikhlasannya. Karena kalau kita belajar dari ulama-ulama salaf itu ketika mengarang kitab, kitab itu kan salah satu medium untuk nasrul ilmi Pak ya. Ketika mengarang itu kan pasti melalui laku tirakat. Misalkan kalau Imam Bukhari sebelum memasukkan hadis sholat sunnah. Sedangkan kalau para sebutan untuk membuat konten itu. Nah ini tirakatnya apa ya? Nah, tirakatnya apa? Mereka ini bikin konten ini tirakatnya apa? Bahkan kadang cuma copy paste. Copy paste, sambil ya kan? sambil tiduran. Terus kamu nggak tahu ayat Qurannya di surat apa, terus googling begitu. Ternyata dua konten yang sama, ya. Misalkan kita bikin konten di media sosial yang isinya sama dengan yang ditulis oleh ulama salaf. Ternyata pengaruh yang muncul di pembaca itu beda. Sangat beda. Kenapa berbeda? Karena sejatinya kita itu hanya sebatas, kalau dianalogikan ya, kalau dianalogikan Rasulullah SAW itu mata air, para sahabat, tabiin, ulama dan seterusnya itu sejatinya hanya pipa saja. Cuma penghantar saja. Iya, penghantar saja. Airnya ya dari Rasulullah. Itu. Lah kalau santri-santri sekarang bikin kontennya cuma copy paste atau ya seperti bekerja seperti mesin itu, iya, kan nggak nyambung ke Rasulullah. Ini yang mengalir itu sebenarnya air langsung dari Rasulullah atau air apa itu? Berarti bagi para pembuat konten itu harus tirakat ya dengan caranya. Ya dengan cara masing-masing, dengan caranya masing-masing. Gak mesti sama dengan ulama salaf. Enggak, tapi dengan caranya masing-masing. Tidak hanya sekedar, bukan berarti bikin konten itu harus tirakat dulu, harus enggak, tapi lebih kepada jangan asal bikin konten itu, jangan asal sih. Artinya juga harus dipikirkan. Tidak hanya memikirkan netizennya, tapi juga memikirkan dirinya sendiri. Dan juga jangan cuma menyampaikan, tapi juga menjadi orang yang mengamalkan. Kalau dalam burdah itu kan astaghfirullah min qaulin bila amalin. Ya. Bahkan seorang pengarang burdah saja khawatir. Beliau itu nulis. Padahal ngeri loh itu. Ngeri sekali. Sebelumnya kan madah Kanjeng Nabi, terus ya, kemudian, setelahnya itu mengata-ngatai orang-orang yang kemudian ngasih nasihat, iya kan. Ujung-ujungnya astagfirullah min qaulin bila amal. Sedangkan kita seringkali nggak berpikir sampai situ ya. Kita itu cuma memikirkan materinya seperti apa, estetikanya seperti apa, ini kira-kira insight-nya bagaimana. Sedangkan perilaku orang yang setelah membaca itu kan nggak masuk di insight gitu, kita nggak tahu. Dan ini ada satu lagi kecenderungan yang menarik juga bagi saya. Jadi kakak saya itu kan salah satu kakak saya ada yang mondok di Krapyak. Waktu itu kakak saya santrinya Mbah Zainal Munawir. Mbah Zainal Munawir itu kan termasuk kiai yang terkenal kencang banget. Mbah Zainal Munawir itu kencang banget. Dan untuk di kalangan kiai-kiai Jawa Tengah udah tenar ini kekencengan seorang Mbah Zainal Munawir ini sudah terkenal. Sampai salah satu cerita yang terkenal itu kan itu Mbah Zainal ini kan punya guru namanya Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum itu kakak iparnya tapi menjadi gurunya. Suatu waktu di Krapyak itu ada seorang santri ditimbali sama Mbah Zainal Munawir. Jadi di Krapyak itu ada pohon cemara. Pohon cemara itu kan identik pohon Natal, pohon non Muslim ya. Terus kemudian pohon Natal dan diidentikan menjadi pohon non Muslim. Santri ini dipanggil sama Mbah Zainal, disuruh nebang pohon itu di Krapyak itu. Disuruh nebang itu. Kenapa? Karena itu pohonnya orang Kristen. Nah, karena seorang santri
ya nurut aja kan. Itu sudah mau Ditebang. mau ditebang. Tiba-tiba ada Mbah Ali Maksum. Ditanya, "Ngarep ngopo le?" begitu kan. Ditanya, "Mau ngapain kamu?" gitu. "Ini mau nebang pohon," begitu. "Pohon, lu kenapa ditebang?" "Ini disuruh Kiai Zainal, Mbak Zainal." "Lu kenapa ditebang?" Katanya pohonnya Pohon non orang Kristen. muslim gitu. Mbah Ali seketika menyuruh santri itu kembali lagi ke Mbak Zainal. Sejak kapan pohon itu punya agama? Maksudnya Kiai Mbak Zainal itu sekencang itu. Dan Mbak Zainal itu kan rumahnya Jogja, dalamnya di Krapyak kan Jogja, kan sebelahan sama Magelang. Dan sepanjang jalan Jogja Magelang itu di daerah Muntilan itu banyak sekali orang-orang di pinggir jalan yang jualan itu patung-patung Buddha atau patung-patung hiasan apa itu banyak sekali. Itu kan salah satu hal yang menurut ulama yang benar-benar ihtiyat kenceng banget kan, haram kan, syirik dan seterusnya kan. Itu Mbah Zainal setiap lewat jalan Jogja Magelang melewati itu pasti merundukkan pandangan dan menjaga pandangan. Sekenceng itu Mbah Zainal. Nah, kakak saya mondok di Krapyak, asuhan Mbak Zainal. Yang menarik ada salah satu hadis yang ini seringkali hadis ini dijadikan pembelaan, semacam pembelaan para konten-konten kreator digital santri. Apa itu? Balighu anni walau ayah. Jadi ini juga slogannya LIM ya. Slogannya LIM kan, balighu anni walau ayah. Mbah Zainal, pandangan Mbah Zainal Munawir terhadap hadis balighu anni walau ayah itu berbeda dengan pandangan kebanyakan orang. Kebanyakan orang balighu anni walau ayah ini seneng banget ngelihat balighu anni walau ayah itu. Sebagai para pendakwah, para penceramah seneng banget ngelihat balighu anni walau ayah. Artinya sampaikanlah, yang penting menyampaikan satu ayat kan begitu. Masalah kan. Selebihnya urusan yang penting lain. Saya sudah yang penting saya sudah menyampaikan satu ayat kan begitu kan. Betul. Enak sekali kan. Akhirnya ya karena kesalahpahaman dalam memahami balighu anni walau ayah, akhirnya orang di mana-mana ya seenaknya sendiri menyampaikan ayat-ayat atau hadis-hadis dari Rasulullah. Nah, kalau Mbah Zainal melihat balighu anni walau ayah itu senang juga, tapi lebih ke lega, ke perasaan lega. Kenapa itu, Pak? Karena begini, menyampaikan satu ayat itu ilmunya harus banyak. Iya. Gak hanya sekedar tahu gitu aja. Apalagi modal terjemah. Modal terjemah nggak bisa. Butuh ilmu yang banyak. Menyampaikan satu ayat saja itu butuh ilmunya yang banyak. Memahami Quran nggak cukup 1 tahun 2 tahun. 1 tahun 2 tahun. Nggak cukup hanya belajar alfiah, harus belajar bahkan mondok di Lirboyo 9 tahun pun belum tentu ya bisa punya kemampuan itu, Pak ya. Belum tentu. Artinya Mbah Zainal itu melihat balighu anni walau ayah itu lega perasaannya, syukur. Karena apa? Karena menyampaikan satu ayat itu membutuhkan banyak ilmu. Untung kita diperintah sama Rasulullah Cuma satu ayat. Bagaimana kalau suruh banyak ayat? Iya kan? Ya ini kan sama-sama senangnya, cuman pandangan senangnya beda. Yang satu seenaknya sendiri. Yang satu lega. Karena cuma satu saja. Saya pas tahu dibilangin sama kakak saya tentang pandangan Mbah Zainal tentang balighu anni walau ayah itu, iya. Gak mudah juga. Mudah. Kalau bergerak di digital ya katakanlah dakwah di digital ini ada mau menyampaikan hadis apa gitu. Ini kan menjelang sebentar lagi kan Ramadan kan. Kita syuting kan sebelum Ramadan kan ini. Banyak kan hadis-hadis tentang fadilah orang yang menyambut gembiraan, menyambut datangnya bulan Ramadan dan seterusnya. Udah ada hadisnya ini. Tapi kan ilmunya tidak hanya ilmu di desain, tidak hanya ilmu di
penulisan kata-kata, editing video ataupun gambar, nggak cukup di situ, tapi juga harus melihat harus diilmui juga sekarang ini kecenderungan netizen kemana. Bukan kok kemudian kita cari trending itu bukan, tapi yang lebih penting itu kita benar-benar tahu bahasa netizen itu apa yang lebih tepat. Itu sih. Tapi apakah para konten kreator itu punya kapasitas itu, Pak? Untuk menyampaikan sesuatu yang nggak hanya sekedar kata-kata, tapi dia itu memang betul-betul tahu ilmunya, iya, tahu konteksnya, ya, gitu. Punya kapasitas, pasti punya kapasitas. Dan pasti kan kalau menggunakan cara itu, pasti kan sangat berhati-hati toh. Sedangkan sekarang ini kan kita dituntut untuk serba cepat, ya enggak? Ya, terus? Ketika setiap ada momen kita harus memberi reaksi misalkan. Sedangkan kalau kita menggunakan itu kan kita butuh waktu yang panjang banget gitu loh. Tergantung dari permasalahan apa kita mau ngereaksi apa. Ini kan nggak semua permasalahan semua hal harus direaksi juga. Iya, kan? iya. Maksudnya yang butuh dibuat reaksinya. Ya sebagai contoh apa begitu permasalahannya biar nggak ambigu juga. Misalkan masalah masalah ucapan hari Natal, misalkan. Ketika banyak orang yang misalkan mengharam-haramkan gitu kan. Nah, konten kreator ini kan sebagai akun dakwah, ini kan membuat tanggapan toh. Apakah betul seperti itu? Gitu. Perlu direaksi enggak? Ya dibuat tanggapan gitu. Ya maksudnya kita kan juga nggak bisa gini ya. Kalau saya secara pribadi ya, ucapan hari Natal itu juga sedikit kontroversial dan memang dibikin seperti itu. Bikin dibumbuin begitu. Maksud saya begini sih, yang lebih utama itu bukan soal kita membuat konten yang paling cepat, bukan, tapi lebih ke tanggung jawab tadi itu. Makanya dakwah itu juga harus melihat kapasitas diri sendiri, nggak bisa seenaknya sendiri. Kalau memang kapasitasnya tidak mumpuni untuk menyikapi atau menanggapi persoalan-persoalan yang sifatnya umum, ya nggak baik, malah nggak perlu ditanggapi ya. Artinya masing-masing konten kreator juga harus tahu kapasitas diri, tidak usah memaksa diri saya harus bikin konten yang isunya nasional dan seterusnya. Jadi orientasi ini deh. Kalau orientasinya dakwah itu harusnya ya kayak kiai kampung itu udah. Bahkan gini, kita kan pernah ketemu dulu ya waktu belum jadi studio ini. Iya. Ya kan pernah ngobrol. Waktu itu kalau nggak salah bulan apa sih? Bukan Nisfu Sya'ban. Itu Rebawakasan. Rebawakasan Sofar waktu itu. Sofar. Waktu itu kebetulan akun yang saya kelola kan nggak posting tentang Rebawakasan. Nggak posting tentang Rebawakasan. Tapi waktu itu dari Ilim Production bikin postingan. Dan saya bilang Rebawakasan ya. Waktu itu kan sampean tanya, Pak ini bagaimana? Saya bikin konten ini ngambil dari sampean bagaimana materinya? Saya jawabnya kan sederhana kan. Loh, saya malah bersyukur kalau sampean yang bikin gitu. Kenapa saya bersyukur? Karena berarti tanggung jawab saya sudah berkurang. Sudah dilaksanakan orang lain. Sudah dilaksanakan orang lain kan. Iya. Artinya kalau saya justru melihat akun-akun dakwah itu, kalau memang sudah ada akun dakwah yang membuat postingan apa gitu, saya justru menghindari hal yang sama. Dan andaikan saya punya materi kemudian dipakai, saya juga nggak masalah. Nggak harus ini hak cipta. Enggak. Lalu sekarang kalau dakwah kita mengatakan hak cipta, apa bedanya kita sama orang yang mengklaim sebagai atas nama Tuhan, atas nama Islam, atas nama Rasulullah? Iya. Iya kan? Oke. Sebagai penutup Pak, ini kan
teman-teman santri banyak yang pulang ke rumah, akhirnya megang gadget, otomatis kan mereka punya media sosial ya. Nah, bagi para santri yang ingin menjadikan media sosialnya medium untuk nasrul ilmi, pesannya apa Pak? Pesan untuk santri-santri sekarang lah, yang paling relate, pesannya apa? Ya kalau mau nasrul ilmi ya harus punya ilmu dulu. Harus punya ilmu dulu. Iya, kalau nggak punya ilmu apa yang mau dinasru? Iya kan? Iya betul. Ya kalau saya sih sederhana, Ramadan manfaatkan ngaji udah. Kalau apa namanya tentang nasrunya ya kan, kalau dengan nasrul ilmi itu kan sebenarnya pertanyaan sampean kan bukan di ilmunya tapi di nasrunya, teknisnya. Nah teknisnya itu yang jelas ya sampean harus melihat perkembangan zaman. Kalau mau nasrul ilmi ya sampean harus lihat perkembangan zaman. Saya itu masih ingat sekali waktu itu bertemu sowan kepada salah satu guru, salah satu mustahik saya, wali kelas. Waktu itu sowan didawi begini sama Pak Zainal Mustafa. Kamu sejak saat masih mencari ilmu sudah harus memikirkan bagaimana kelak kamu akan menyampaikan ilmumu. Ilmu yang kamu dapat itu. Kamu sudah harus berpikir bagaimana kelak kamu akan menashru ilmu yang sampean dapat itu. Tapi jangan jadikan itu sebagai profesi. Saya masih ingat itu. Jadi selagi masih belajar pun kita harus memikirkan bagaimana apa yang kita pelajari itu nanti disampaikan. Iya. Tapi jangan sampai menyampaikan ilmu itu jadi profesi. Oke. Itu tanggung jawab, Itu dia ya pesan dari Pak Zainal Mustafa. Pak Zainal Mustafa yang dinukil oleh seorang konten kreator yang ya beliau ini salah satu di balik layar, salah satu akun ya gitu tapi ya. Sementara ini masih kurang aktif lah ya, karena kekurangan orang dan ya yang saya malas, yang jelas saya malas. Iya, kemalasan saya bukan karena apa-apa. Oke, terima kasih Pak Waji Harun. Mungkin bisa disebut ya, apa disebut gak sih? Nggak usah. Oh iya, tapi kan kita partner ya. Ya partner nggak partner of crime ya. Enggak. Partner in apa ini, dakwah. Aduh. Oke, itu dia obrolan kita dengan Pak Waji Harun. Semoga bisa bermanfaat. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.